Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng sama Niki dan kita seperti biasanya ada di lantai 2 Pacific Mall. Dan spesial banget hari ini kita kedatangan tamu. Saya sudah pernah ngobrol sebelumnya, tapi ini baru pertama kali ketemu secara langsung. Ini kalau bisa dibilang kebanggaan kita bersama, ya, atlet Kota Tegal yang baru saja meraih medali emas di ajang SEA Games 2023. Medalinya dipakai juga iya, Atifa Fismawati, warga Kota Tegal, Debong ya, dari Debong ini sudah berkesempatan hadir di sini. Kita bakal ngobrol-ngobrol ini ya, untuk memotivasi juga kenalan lebih lanjut sama Kak Atifa. Sehat ya, semangat banget ini. Sehat, alhamdulillah. Ini Kak Atifa, sebenarnya kalau saya baru pertama kali ketemu ya. Ini kan Kak Atifa cantik banget ya, postur tubuh bagus. Kenapa milih jadi atlet, nggak pengen jadi model atau YouTuber atau artis gitu? Enggak, saya memang seru aja kan, seru aja di atlet itu. Kayaknya kalau di pencak silat tuh bisa buat jaga diri juga. Oh iya, iya benar. Selain itu bisa berprestasi. Kalau ikut PSHT kan kayak mencari persaudaraan. Iya. Ya ini kayaknya memang baru datang banget dari di Jakarta ya, baru datang kemarin. Ya pulang hari Jumat. Hari Jumat ya, berarti baru semalam nginep ya, di rumah. Ya, rasanya gimana ini? Datang kembali lagi ke Tegal, tadi sarapan ponggol mungkin. Jadi lahap ya, jadi tambah sedap, enak kayak rasanya. Kalau di sana makan dikit, kalau di sini makan banyak tapi kenyang gitu. Iya, seneng ya. Iya, seneng kayak nafsunya nambah gitu. Pulang kampung kembali lagi ke Kota Tegal. Apa sih yang dikangenin selama, berarti Kak Atifa udah istilahnya keluar dari Tegal ini kan udah lama banget ya? Udah lama, udah bolak-balik. Iya. Ya. Ini apa yang paling dikangenin dari Kota Tegal? Ya tempat tinggal, terus makanannya, terus ya udah sih itu aja. Keluarga, teman-teman. Jarang juga saya bolak-balik. Kadang kalau nggak di Jakarta ya di Semarang, karena saya kuliah. Masih kuliah? Ya, masih kuliah. Iya, dan kemarin sudah mendapatkan medali emas di ajang SEA Games. Selamat ya. Ini kayaknya sebenarnya Kak Atifa dulu waktu memutuskan untuk menjadi atlet itu kan berarti SMP ya? Mau masuk SMP. Pernah kebayang nggak sih bakal, atau mungkin pernah dalam pikiran nanti suatu saat pengennya nih bisa di SEA Games bawa pulang medali emas? Ada nggak bayangan-bayangan kayak gitu? Kalau dulu waktu SMP nggak ada bayang-bayang. Saya pengen berprestasi, terus ketika latihan ternyata pelatih ngomongnya tendangan bagus, jadi nambah percaya diri. Udah latih terus ketika di PPLP ada tuh atlet pelatnas SEA Games itu pada main kayak try-in dengan atlet PPLP. Lah di situ saya muncul, saya pengen seperti kakak-kakak ini, saya pengen jadi atlet SEA Games, masih pengen masuk pelatnas. Akhirnya dikabul sama Allah. Tahun 2020 saya dipanggil pelatnas buat TC dari 2020, tapi baru bisa bertanding di 2022 karena waktu itu sempat kalah di Seleknas karena dislokasi. Tapi saya nggak menyerah di situ. Saya berpikir saya harus latihan lagi, semangat lagi, jangan sampai berhenti di sini gara-gara cedera gitu. Oh, pernah cedera juga? Pernah. Yang paling parah pernah cedera apa? Baru pertama kali di siku ini, itunya keluar sikunya. Oh, sampai tulangnya itu? Tulang keluar. Oh, itu butuh pemulihan berapa lama? Waktu itu 5 bulanan. 5 bulan itu udah benar-benar itu penguatan, terapi, fisioterapi dan lain-lain, sama kayak makan makanannya bergizi, terus susu anlin kan buat tulang, sama CDR itu diminum. Iya, itu sebenarnya kalau ini udah masuk pelatnas gitu, makanannya beda nggak sih sama yang biasa orang lain makan? Itu sarapan kayak nasi uduk kayak gitu udah nggak boleh? Itu udah itu gizi-gizinya, jadi udah ada takarannya. Semua kalau pagi ya ada telur, ada pokoknya ganti-ganti setiap hari, pagi siang sore. Tapi itu udah berarti memang ada ini ya, kayak jadwal terprogram gitu ya. Makan. Bosen nggak sih? Maksudnya kadang pengen makan bakso, mie ayam gitu. Ya kadang pengen juga kalau libur atau kalau
misal kita udah makan tapi kurang kita bisa beli sendiri. Oh, tapi bisa. boleh? Boleh. Sebenarnya bisa. boleh ya? Bisa. Asal yang itu nutrisi tadi sudah tercukupi begitu ya? Iya. Oh, kirain memang benar-benar makannya tuh yang bergizi dan hanya dari sana saja, nggak boleh jajan? Boleh, cuman nggak keseringan. Kalau kita mau aja gitu. Iya. Iya, kan ini mungkin Anda yang sedang menyaksikan kita ini mungkin Kak Atifah bisa sharing nih sama teman-teman. Ini kan dari SMP, dulu SMP 19, kelas 2, terus kelas 3-nya langsung pindah ke Semarang. Itu di sekolah yang kebanyakan atlet di sana ya. Kalau di SMP masih umum, kalau di SMA semua atlet. Di homeschooling sekolahnya. Iya, tapi memang pada saat SMP itu kelas 3 memang berarti kan cita-citanya udah pengen jadi atlet aja sampai pindah ke sekolah sana. Itu apa sih yang dipikirkan anak 15 tahun loh? Nih pindah sekolah sendirian ke Semarang gitu. Kalau saya kan kata orang tuh PPLP enak ini gitu, terus saya nggak tahu, saya ikutin seleksi aja. Seleksi, ketika diseleksi alhamdulillah lolos. Nah, ketika lolos udah ikut itu, oh ternyata rasanya gini terus ya ada senang, susah, sedih, semuanya dilalui di situ. Terus sempat Lebaran Idul Adha itu nggak pulang. Itu baru pertama masuk PPLP nggak pulang. Ya sempat nangis, tapi ya cuma teleponan aja kan, kangen rumah kan. Terus ya udahlah, nggak apa-apa, namanya lagi berjuang gitu, berjuang. Terus Bismillah, terus berlatih hingga kejuaraan. Pernah juga dapat juara 2. Jadi yang lain tuh pada emas, saya perak. Yang cewek itu saya nangis tapi di toilet kan, sambil ganti baju. Terus kok udah final kok kalah kan, itu kan sedih banget itu kan. Sampai pelatih ngadem-ngademin, nggak apa-apa, masih ada kejuaraan lagi, kamu masih muda. Setelah itu ada kejuaraan Pomnas 2017 sama itu. Saya ternyata nggak dapat apa-apa karena sakit, terus main sakit. Terus tapi itu saya nggak nangis, saya ikhlas, sabar. Terus pelatih juga pernah cerita tentang hikmah kan, kalau kita ada ikhlas, sabar, terus berdoa, berusaha, itu pasti ada hikmahnya. Dan saya percaya itu kan. Setelah itu benar, saya di tahun berikutnya ada kejuaraan kejurnas antar PPLP, saya juara 1. Juara 1 di situ. Lah yang juara 1 kejurnas PPLP di Makassar itu ikut mewakili Indonesia Asian School Games di Semarang. Nah, alhamdulillah di situ saya juga menang. Pertama itu lawan Thailand sama Malaysia. Alhamdulillah juara 1. Habis itu 2019 ada kejurnas antar PPLP. Jadi habis Asian School Games seminggu cuma istirahat 2 hari, latihan lagi, langsung ke jurnas ke Aceh. Dan di situ pelatih juga ngomong mempertahankan. Setelah saya juara 1 itu, terima kasih Ando, mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Karena kita habis mewakili Indonesia nih, kan otomatis saya harus juara 1 mewakili Jawa Tengah gitu. Jadi bebannya lebih berat. Jadi yakin aja itu. Dan alhamdulillah juara 1 di kejurnas antar PPLP di Aceh. Terus yang jelang 1,5 bulan, 2 bulan persiapan tuh langsung Popnas, Pon olahraga nasional, pelajar nasional di Jakarta. Itu juga alhamdulillah juara 1 lagi. Langganan juara. Alhamdulillah. Jadi 3 kali berturut-turut di tahun 2019 itu dapat emas semua. Karena kan harus benar. Tapi kan ternyata pernah nangis-nangis juga karena temennya dapat emas. Atifah sendiri nggak dapat emas. Itu biasanya orang ini paling susah itu kalau menghadapi saat-saat kayak gitu. Nah, apa yang dilakukan Atifah? Kalau saya cuman ke kamar mandi, nangis di situ, udah dikeluarin semua itu. Habis itu pengaruhan medali udah. Walaupun sakitnya masih ada, cuman udahlah, udah rezekinya ini gitu. Nanti latihan lagi, usaha lagi. Ya gitu. Ya, berarti Atifah ini bisa saya bilang memang gigih banget ya, pantang menyerah banget. Ini kan dari Kota Tegal, flashback lagi usia 15 tahun ke sana sudah mulai berjuang ya sampai sekarang. Ini reaksi orang tua gimana ini? Waktu pamitan mau ke Semarang dulu deh. Orang tua
terserah apa kata saya. Cuman orang tua hanya bisa mendukung sama mendoa terus mendukung, mensupport. Udah itu yang penting kamunya yakin terus bisa mandiri gitu. Pokoknya ada niat dari saya sendiri gitu. Jadi kalau udah ada niat dari saya sendiri, nah insya Allah jalan. Kalau kitanya nggak ada niat, orang tua nyuruh-nyuruh kan nggak juga. Benar. Kalau orang tua kita mau, orang tua nggak mendukung kan nggak bisa juga. Berarti memang harus ada ini ya guys, Dua-duanya. dua-duanya ya. Tapi nggak ada pertama nih reaksi pertama begitu Atifah bilang Bu atau Mah, Atifah kayaknya pengen ke Semarang aja deh. Ini lebih menseriusi lagi silat, ingin jadi atlet. Ini orang tua nggak ada. Aduh jangan jadi atlet deh misalnya kayak gitu. Enggak pernah. Enggak, dari pertama ikut kelas 7 SMP udah didukung, udah di support banget itu. Karena memang dari SD sebenarnya udah pengen ikut. Oke. Cuman saya kira tuh dipilih bukan karena kemauan sendiri ya. Terus udah kelas 6 kan nanggung. Adalah nanti di SMP aja sekalian. Di SMP kebetulan ada ekstrakurikuler pencak silat. Nah, saya langsung ikut itu. Iya. Jadi yang lain kan 1 tahun saya nggak bertanding. Jadi bertanding saya kelas 8. Kelas 8 yang lain udah pada nggak ada yang latihan. Saya masih latihan ada beberapa yang masih berapa. Hanya diikutkan kejuaraan juara 1 terus, ada pernah kalah. Jadi sekali kalah saya kalah nggak dapat apa-apa. Iya. Itu sampai pelatih itu ngomong, udah tahu kan rasanya kalah sama menang. Itu agar apa? Agar Allah tuh tahu agar kamu itu nggak sombong. Benar. Ketika kamu menang, kamu jadi bisa ngerasain menang dan bisa ngerasain kalah. Siap Mas. Di situ juga saya nggak terlalu sakit hati karena 2 kali saya ikut 2 kali provinsi. Jadi kejuaraan provinsi Jawa Tengah. Yang pertama Popda provinsi, yang kedua O2SN provinsi. Dan di situ senior tuh untuk masuk ke provinsi sebenarnya susah. Dan saya dapat 2 sampai senior tuh ngomong kan, kamu beruntung banget ya Atifah, bisa masih muda bisa ke provinsi 2 kali. Jadi saya Senin berangkat sampai Kamis pertandingan juara 1 Popda provinsi, pulang cuma 1 minggu, Senin berangkat lagi, tanding lagi, tapi kalah, nggak dapat apa-apa itu di O2SN. Terus pelatih bilang kayak gitu. Jadi Allah ngasih kamu menang, ngasih kamu kalah biar kamu ngerasain rasanya. Benar. Jadi tahu rasanya kalah, terus bangkit lagi setelah kalah ya. Itu kan penting juga. Kalau udah jadi atlet sekali kalah nggak mau tanding lagi, nanti kalah itu bahaya. Padahal itu baru menitih itu kan. Tapi nggak kecewa juga itu kan. Terus digantikan dengan lolos PPLP. Nah di situ lolos PPLP saya masuk dari SMP kelas 3 sampai SMA kelas 3 lulus. Itu 4 tahun. Saya baru diikutkan juga tahun 2017 setelah 1 tahun di PPLP. Saya masuk PPLP 2016, ikut kejuaraan di tahun 2017, kejuaraan antar PPLP di NTB. Nah di situ yang saya juara 2 itu. Jadi ada 4 cewek masuk final semua kita. Bawa 4 masuk final 4. Yang 3 juara 1 dapat emas. Saya salah sendiri kan. Saya ya Allah kayak gini ya ini. Udah final ini saya. Tinggal emas ini. Iya. Nah itu memang saya main partai kehormatan lawan tuan rumah. Iya. Jadi ya. Iya. Biasanya kalau ketemu tuan rumah memang agak beban tersendiri juga ya. Iya, terus harus menang telak. Oh gitu. Kalau nggak telak bisa. Iya. Tapi ini sudah sampai SEA Games, dapat emas lagi. Begitu dipanggil seleksi untuk SEA Games, ini perasaannya gimana? Oh senang. Jadi pas ada corona kan libur. Itu pelatih mengusulkan yang juara 1 Popnas itu buat masuk pelatnas. Waktu itu karena biasanya kan yang pon kayaknya masuk. Waktu itu yang juara-juara yang dewasa itu buat persiapan PON 2021 karena ada corona kan diundur. Nah, jadi pelatih itu pengen biar generasi muda lah. Jadi kita pelatih manggil atlet-atlet muda yang juara Popnas gitu dimasukin pelatnas, dan yang itu yang tanding. Kalau yang seninya yang masih lama-lama tuh masuk juga.
Dan kita tesnya itu dipanggil tuh 2020. 2020. Berarti 3 tahun. Iya 2020 sampai kurang 2023. Cuman kadang pulang, kadang masuk gitu. Lah 2020 tuh saya sedang daftar poluan. Iya. Dan sebenarnya itu mau masuk. Iya. Tuh. Jadi tes yang kedua saya mau masuk. Jadi saya ada pilihan Mau masuk poluan, poluan atau ikut lanjut pelatnas. Pelatnas SEA Games. Saya mikir lagi, ini kenapa bersamaan, doa saya dikabul bersamaan maksudnya itu kan. Terus saya di situ bener-bener pusing banget, Bingung ya, Iya, galau pusing, lah ya. bingung. Mau pilih yang mana? Iya pilih yang mana. Terus aduh gimana ya, tanya orang tua, tanya pelatih, ya jawabannya beda-beda. Iya. Orang tua aja jawabannya beda-beda. Ibu membolehkan di silat, bapak suruh ke Poluan poluan. aja, iya. Aduh, ini beda ini. Tanya pelatih, suruh tanya orang tua. Nah, itu malamnya saya langsung sholat istikharah dan hati saya itu yakinnya di silat karena Oke. dari kecil yang bisa membawa kemana-mana tuh silat. Benar. Saya seretnya ademnya di silat gitu. Akhirnya ya udahlah, saya milih silat. Bismillah. Bismillah. Padahal polisi itu tinggal Selangkah lagi gitu ya. Iya udah tes. Itu waktu itu ada pikiran nggak, aduh udah istilahnya mengorbankan cita-cita pengen jadi poluan nih, dikorbankan kita masuk ke pelatnas, tapi ternyata nanti tidak mendapatkan apa-apa. Ada kepikiran kayak gitu nggak? Ya waktu itu belum ada karena saya kira nggak ada seleksi lagi kan buat yang tim SEA Games, jadi itu tim inti. Nah akhirnya saya memutuskan ke pelatnas dan mengundurkan diri di poluannya. Ternyata bulan November teman-teman saya lolos semua Yang daftar yang poluan. Oke. Jadi itu sebenarnya tinggal formalitasnya karena dari 2019 kita tes, 2020 tes lagi, tes yang kedua harusnya formalitas, tapi saya udah tanya ini formalitas enggak, kan belum tahu. Jadi akhirnya teman saya lolos semua tuh. Saya nangis juga. Nangis. Itu pun ditangisin juga ya. Iya, itu udah masuk pelatnas saya 1 bulan. Saya nangis, ya Allah. Kayak gini banget ya. Gitu saya Kayak gitu. gini banget perjuangan ya. Iya, saya milih ini ternyata lolos semua teman-teman saya kan. Ya alhamdulillah ya gitu kan. Terus udah saya yakin aja di pelatnas, bismillah, diusahain terus. Ternyata yang keluar di kelas SEA Games cuma 2 kelas ceweknya. Oh, iya. Nggak ada kelas saya. Oh, lah. Iya, jadi Nggak ada kelas yang nggak tiga? ada. Adanya cuma kelas E putri sama F putri. Ada kelas 2 kelas. Saya posisi waktu itu masuk pelatnas kelas C. Terus posturnya tinggi, jadi dinaikin kelas D. Dan karena bagus, disuruh Dinaikin lagi. seleksi di kelas E. Jadi saya suruh makan, terus makan latihan. Udah itu saya kasih waktu 1 bulan buat naikin. Habis itu langsung seleksi tertutup Iya. kan. Nah, seleksi yaitu pertama di babak ketiga kayak tiga awal kayaknya itu dislokasi. Oh. Tangan saya nak digunting, saya jatuh kena itu kan, terus keluar. Saya, aduh, langsung di situ udah saya nggak fokus. down kan ya. Gimana ya, udah nggak fokus maksudnya. Abis ini mau kemana ya saya gitu. Paling abis ini kuliah, nggak ada penghasilan gitu kan. Terus ya udah main aja saya, dimasukin sampai di situ tuh keluar masuk, di tulangnya keluar sendiri, masuk lagi, keluar sendiri. Sampai karena kayak gitu ya? karena kita kan bergerak kan. Saya nendang, dibanting, pokoknya saya nyari poin terus gitu. Udah selesai, udah langsung diem saya, masukin tangannya, diem, diginiin, kompres, udah di ronsen juga. Usahanya berapa minggu tuh pulang ke Jateng buat penguatan, latihan lagi. Yang pelatnas dulu dipanggil lagi buat seleksi karena kan bulan Oktobernya udah 2022 tuh 2021 tuh ada PON, pokoknya udah selesai. Jadi dipanggil lagi, dibikin seleknas kedua. Seleknas keduanya yang tim PON sama yang pelatnas dulu sama pantauan dipanggil diseleksi buat SEA Games sama kejuaraan dunia tuh di bulan Desember Nanti tahun 2021. Kemarin. Oh, iya, 2021. Di situ saya kena lagi. kejuaraan dunia yang waktu Hatifah dapat emas juga ya, ya. 2022. Iya. Itu lagi kan seleksi.
udah yakin menang juga itu, tapi ternyata tendang kena, terus dimasukin kan istirahat selesai dimasukin, saya masih bisa nendang, masih bisa gunting lawan, tapi habis itu kan mungkin lawannya kesel kan, oh ini nggak jatuh-jatuh gitu. Nah, kok ini masih kuat aja ini, digunting saya, lepas lagi, sampai pelatih lihat bahwa tangan kan masa depan kan tangan kan, kayaknya pelatih lempar handuk, jadi nyerah gitu kan, rasanya udah terus saya di situ pasrah, ya Allah kok kenanya pas main ya gitu, nggak pas latihan atau ya semoga nggak kena semua kan, tapi kok pas main saya terus udah diem aja, terus para senior pada datang support, pada ngomong gitu, semangat deh kamu masih muda gitu, iya bang, bangkit lagi gitu ya. Iya bang. Kemarin di pelatnas berapa lama? 8 bulan. 8 bulan nggak pernah pulang? Pulang sekali. Pulang sekali. Itu 2 kali. Yang 2 kali. Pertama pas Desember tahun baru, karena habis seleknas itu. Iya. Terus yang kedua Lebaran. Itu 8 bulan di sana terus apa nggak bosan? Ya kalau bilang bosen ya bosen pasti. Cuman kan kita di situ niatnya mau berprestasi, Benar. mau ngerebut medali emas, di bawah kepangkuan Ibu Pertiwi kan. Ini benar-benar Ya, memang yang jadi- namanya berjuang ya. Iya. Tapi masih boleh main nggak sih Mbak Anifa? Masih boleh ya? Masih boleh. Tapi asalkan jangan di jam latihan. Jadi Iya. paling main tuh Sabtu sama Minggu. Sabtu Minggu, tapi nggak pulang juga, masih tetap di sana. Nggak bisa pulang, nggak kan? bisa pulang, tetap nggak bisa pulang. Sebenarnya bisa kalau yang dekat ya kayak Jakarta, Iya. Jabar gitu. Kalau Jateng kan 5 jam, 3 jam. Iya. Tapi itu berarti berkumpul seluruh atlet dari mana saja? Berarti seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Berarti temannya tambah banyak ya, Latifa ya? Banyak. Iya. Teman dari silat, Teman dari mana-mana, kuliah, cabang manapun dari juga. Tegal. Iya. Tapi ini masih kayak kalau pas pulang gitu ke Tegal masih ketemu sama teman-teman, Masih kadang. teman SD gitu. Iya, teman- masih. masih. Jadi ya tetap dikangenin lah pasti Tegal ya. Pasti tetap kangen walaupun sudah kemana-mana gini. Iya. Ini kemarin pulang sambutan dari keluarga gimana ini? Eh, Ini kan pastinya udah lama juga nggak ketemu ya. berarti dari Januari kan Lebaran. Terakhir ketemu Lebaran. Lebaran terus baru ketemu lagi kemarin. Iya. Ini gimana ini? Dari di stasiun, ibu pertama nyambut kan di depan, tuh nangis dia, udah nangis duluan itu, terharu gitu kan. Ya katanya nggak tahu ini keluar air mata sendiri gitu. Udah peluk, ngasih bunga, terus salaman sama keluarga bapak ibu bapak, terus sama ketua PSAT, cabang semuanya pengurus PSAT salam. Pulang sampai rumah nih dimasakin apa? Biasanya orang tua kan kayak gitu, anakku mau pulang ini jauh-jauh. Enggak, kita beli sate ayam. Karena kan repot kan, itu masih banyak ramai orang pada di rumah itu udah nungguin banyak. Tapi pastinya ada kebanggaan tersendiri dong, sudah sejauh ini membanggakan gak cuman keluarga ya, Kota Tegal bangga, Indonesia pun bangga. Ini kayaknya rasanya benar-benar gak nyangka atau memang sudah menyangka dari awal? Nggak nyangka sih, karena apa namanya rezeki kan yang diatur sama Allah ya, udah ada yang ngatur. Cuman kita yang berusaha gitu. Cuman saya yakin juara 1. Bismillah. Karena saya pikir saya latihan 8 bulan, Masa iya? masa nggak dapat emas, apa-apa nih? udah ninggalin keluarga, udah ninggalin kuliah, Iya benar. udah ninggalin semuanya tuh kan. Kalau Buat- kemarin lawan yang paling berat dari mana ini? Vietnam sama Malaysia. Vietnam sama Malaysia. Iya, itu termasuk yang paling berat ya. Iya. Waktu finalnya melawan Malaysia. Malaysia. Melawan Malaysia. Iya. Ini saya pernah lihat iya. Oke, saya pernah lihat kemarin cuplikannya waktu Atifa lagi tanding. Itu memang tendangan maut ya. Iya, saya Iya tendang. benar loh. Satu Saya kali lihat, langsung. ya Allah, itu kalau mau ditendang kayak gitu gimana rasanya? Ya guling-guling. Iya. Pernah ada cuplikannya cukup viral itu. Oh, ya Allah, luar biasa itu memang.
memang apa ya namanya bakat mungkin ya dari Bakat, kecil ya, ada ya. bakat di sana dan ini memang sudah dikembangkan di sini. Masih ingin jadi polwan? Rencana mau daftar tentara. Oh malah mau mendaftar tentara. Tapi kalau ada tawaran PNS ya. Iya, mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan. Kalau enggak ya nggak apa-apa tentara. Iya. Dan kalau setelah ini, Atifa, ada target selanjutnya? Ini ada itu Porprov Dalam waktu dekat ini? ya bulan Agustus. Oke, di bulan Agustus ini. Ini semuanya kita bangga, termasuk Pacific Mall pun saat ini katanya mau ngasih surprise ke Atifa, mau ngasih hadiah katanya. Ya, ini sebagai bentuk terima kasih yang jelas dari warga Kota Tegal, Jawa Tengah, Indonesia bahkan ya, karena sudah perjuangannya ternyata ini nangis-nangis loh, berdarah-darah bahkan sampai lepas. Ya, sampai ada pilihan-pilihannya memang harus Iya, memilih. benar, memang harus Hidup memilih. ada pilihan. Benar dan itu pilihan yang memang harus diputuskan. Berat. Begitu juga dengan resikonya Iya, sudah resikonya. dipertimbangkan ya. Kalaupun nantinya dapat prestasi ya alhamdulillah, kalaupun tidak ya mungkin ada di Ada hikmahnya. waktu Semua itu ada selanjutnya. hikmahnya. Iya benar. Ini dari Pacific Mall, Pak Thomas, ini manajer Pacific Mall akan memberikan kenangan. Mbak Atifa berdiri ini biar medalinya kelihatan. Itu berapa kilo ya Mas ya? Pegang aja nih. Kok berat ya ternyata ya? Iya. Halo, terima kasih ya, sukses selalu. Saya pesan aja dari mall. Ini Pak, sama ini voucher nanti voucher price sama service di bawah ya. Barangkali mau belanja nanti dapat potongan harga buat yang lain. Ya, bisa berfoto dulu. Berapa? Ibu. Satu, dua, tiga. Lagi. Makasih ya, Pak. Iya, selamat ya. Iya, aduh udah dapat hadiah ini, bisa ditaruh di sini apa ya? Di sini atau di sini dulu? Nah, iya, nanti habis ini kalau mau belanja silahkan belanja, dapat voucher juga. Iya, kalau tadi kita sudah ngobrol tentang pilihan-pilihan ya, memang pernah kalah, bahkan pelatihnya berpesan harus merasakan kalah biar tidak sombong. Nah ini mungkin Atifa punya pesan sendiri buat generasi muda atau yang pengen jadi atlet. Orang kan kalau lihat ada yang berprestasi gitu ya, sama juga dulu Atifa waktu lihat kakak-kakak senior berprestasi kan ada keinginan, Ada aku pengen kayak dia. Iya, mungkin dia ada yang anak kecil SD pengen jadi kayak Kak Atifa nih. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan pertama kali? Yang pertama kali itu niat ya. Jadi kita niatnya saya niat jadi atlet, saya ingin berprestasi. Ya. Kemudian minta doa restu orang tua, minta dukungannya biar orang tua juga mensupport kita kan. Jadi kalau orang tua setuju, anaknya setuju, jadi kita jalan bareng-bareng gitu. Terus jangan menyerah, pokoknya pantang menyerah. Apabila kita gagal, coba lagi, gagal coba lagi. Dan hidup tuh pilihan. Jadi memang berat, harus milih salah satu yang dua-duanya kita sukai nih. Misal kayak ada pilihan masuk polwan, masuk pelatnas. Dua-duanya memang dari kecil saya pengen jadi polwan. Dan saya juga masuk PPLP pengen jadi kakak-kakak pelatnas, pengen jadi pelatnas. Cuman mungkin saya udah dari kecilnya masuk silat, udah sangat cinta nih, udah sangat cinta. Kalau kita udah cinta, udah senang sama silat, pasti kalau kita mau meninggalkan silat tuh perasaannya nggak enak gitu. Iya. Jadi kita harus berjuang kayak hidupnya tuh di silat, karena silatnya udah bisa membawa kemana-mana nih. Jadi saya orang biasa, orang sederhana, saya bisa ke Luar negeri, luar negeri, luar bahkan kota, berkeliling Indonesia. Iya, keliling Indonesia tuh gratis. Iya, Jadi gratis. buat motivasi juga tuh gratis. Iya. Tinggal kita berangkat. Apalagi kalau pulang bawa medali emas. Nah. Itu rasanya semua hilang, kalau capek Iya, itu hilang. benar. Kayak sakit, ya walaupun masih sakit kan. Cuman rasanya saya latihan
lama terbayarkan gitu. Misalnya lelah ini terbayarkan, lelah ini jadi lilah. Iya, apalagi pada saat bendera merah putih berkibar, berkibar. lagu Indonesia Raya Oh iya, berkumandang. itu juga saya itu selalu memvisualisasi gimana pun caranya saya harus dapat emas, entah itu saya lagi mandi atau lagi latihan, saya merasa saya hormat, Iya. saya di naik podium tertinggi. Nah, saya itu bayangkan terus kalau mau tidur, mau mandi tuh sambil nyanyi Indonesia. Itu manifestasi Gitu. sendiri terus ya. gitu terus saya harus juara 1 gitu. Iya, Jadi iya, itu kan membawa aura Benar. positif buat Dan badan semangat kita. Iya. untuk kita semuanya. Itu buat motivasi Oke, diri. sebelum kita tutup nih, Kak Atifa, barangkali ada mau mengucapkan terima kasih untuk siapa saja yang berperan sangat penting pastinya sampai Kak Atifa di posisi ini. Saya yang pertama mengucapkan terima kasih banyak buat orang tua Pak Muhodiri dan Ibu Sri Hartini, dan buat kakak Ikhwan Murozid, adik Rijanufah, dan istrinya juga Mbak Ana, Ya. sama semuanya, dan keluarga besar dari bapak maupun dari ibu, terus pelatih dari dulu baru pertama Bu Siti Yulistin, Mas Idris, dan semuanya yang di Tegal maupun di Semarang, Mas Dian, Mas Indro, Mas Sigit, terus teman-teman saya dari SD, SMP, SMA yang telah mendoakan, dan yang teman kuliah juga mendoakan, dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya kenal maupun tidak kenal itu ikut mendoakan. Dan untuk perguruan saya PSHT, dari ketua cabang sampai pengurus semuanya, dari warga-warga maupun yang belum warga juga ikut mendoakan saya. Pokoknya PSHT di seluruh Indonesia itu ikut mendoakan saya, sehingga saya bisa sampai saat ini. Saya sangat berterima kasih karena doa adalah kekuatan bagi kami dan tim pencaksilat Indonesia untuk bisa menjadi juara umum 1 di SEA Games 2023 di Kamboja. Dan alhamdulillah peraihan medali terbanyak. Jadi nomor 1 dari seluruh cabur. Oke. Jadi 9 emas, 6 perak, 1 perunggu. Wah, luar biasa Alhamdulillah. ini memang. Aduh, saya bangga sekali bisa ngobrol sama Kak Atifa langsung. Terima kasih ya Siap. udah datang ke sini. Nanti mudah-mudahan lebih sukses lagi dan pasti banyak prestasi yang pastinya harus diraih lagi. Nanti kapan-kapan bisa Dan main ke untuk IPSI-nya juga Oh, iya. IPSI Kota Tegal, terus pengurus Jawa Tengah, itu semuanya mendoakan saya. Iya. Semuanya tuh saya terima Semua kasih support. banyak. Ketua IPSI Pak Edi Iya. Suripno dan wali kota juga. Iya, dari pemerintah Kota Tegal. Baik, Iya, terima semuanya, kasih terima Kak kasih Atifa. Makasih juga buat sudah hadir di sini. Selamat, ini emasnya bisa kelihatan ya. Kapan lagi tuh pegang? Nanti saya mau pinjam buat foto aja sih, boleh ya? Siap. Baik, terima kasih, dan kayaknya kita ngobrolnya sampai di sini dulu. Nanti lain waktu bisa ngobrol lagi dengan Atifa ataupun siapa saja yang pastinya memberikan motivasi untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.